Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-79. Bagaimana Bapak Ibu, apakah kita setia merayai kemerdekaan Indonesia? Saya walaupun ada di New York ya, di Amerika, saya tetap masih merayakan Hari NKRI yang luar biasa ya, Hari Kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu, dengan kemerdekaan yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita, juga kita punya antusias untuk belajar kebenaran firman. Mari Bapak Ibu satukan hati berdoa bersama-sama dengan saya. Bapak Sorgawi, terima kasih ya Bapak untuk malam hari ini di Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus ya Tuhan, mana bangsa kami, negara kami merayakan hari kemerdekaan. Bapak, kami mengucap syukur kalau bangsa kami boleh merayakan kemerdekaan yang ke-79. Kami tahu Bapak berkat-berkat-Mu terus mengalir buat bangsa dan negara kami. Bapak, sebentar kami akan belajar firman Tuhan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Jos Sudarman sebagai dosen kami yang akan memaparkan pengajaran ini kepada kami. Biarlah Bapak berkat-Mu mengalir Tuhan, mengurapi hamba-Mu ini, biar dia mampu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pakai kata-katanya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan dapat menangkap isi hati-Mu. Bapak, pelajaran malam hari ini bisa mengubah kami Tuhan, sudut pandang kami, pengertian kami akan kebenaran firman diperkaya ya Bapak. Hamba-Mu yang akan memimpin acara ini dari awal, pertengahan, dan akhir, biarlah Engkau juga yang memimpin ya Bapak, sehingga pada program hari ini, baik tim kami yang di belakang layar yang bekerja sebagai operator, perangkat-perangkat kami, listrik, wifi kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya pekerjaan Roh Kudus terus Tuhan menyertai sehingga pelajaran hari ini dapat memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih? Saya percaya ada amin di tempat masing-masing ya. Bapak Ibu, mari kita melihat profil dari narasumber kita, Pak Jos Sudarman, dipersilakan. Salam semua, kami dari SMA Adonai dengan bangga memperkenalkan pembicara kita yakni Bapak Pendeta Jos Sudarman. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Terlahir dengan nama Jos Sudarman Lauwanto. Dilahirkan di kota Palembang pada tahun 1967. Terlahir dalam keluarga Kristen. Tahun 1983, beliau sudah terlibat dalam pelayanan kaum pemuda dan organisasi gereja di GMI, Gereja Metodis Indonesia, di Palembang. Beliau menyelesaikan studi sarjana ekonomi di Universitas Widinanti Palembang, meraih gelar Magister Teologi di FTT Battle Indonesia, FTTBI Jakarta, dan menyelesaikan studi program doktoral serta meraih gelar Doktor Teologi di STT Karet Yogyakarta. Seiring itu menjadi pembicara pada interdenominasi gereja seperti di GPDI, GBI, GSJA, Full Gospel Fellowship, dan mengadakan seminar rohani di GSKI Yogyakarta. Sebagai tim pengembalaan di GSKI Kebun Jeruk Jakarta dan dosen tetap di STT Okumene Jakarta. Bekerja di beberapa perusahaan multinasional sejak tahun 1995 hingga tahun 2019 sebagai National Manager di bidang Sales Marketing. Beliau sudah berkeluarga sejak Desember tahun 1994 serta sudah dikaruniai satu orang anak tunggal yang sudah bekerja. Pengalaman dalam pelayanan. Mulai tahun 1999 hingga tahun 2002 sebagai wakil FE Family Altar di GBI Bandung. Dari tahun 2008 hingga sekarang atau now sebagai tim penggembalaan di GSKI Rehoboth Kebun Jeruk Jakarta Barat. Terlibat dalam pendirian BPCO mulai dari awal hingga mundur pada bulan Mei 2023. Penulis buku
Memahami 3 pilar pengajaran GSKI. Ya, demikianlah profil singkat dari Bapak Jos Sudarman. Dari usia, dia masih tergolong adik saya ya, karena saya usianya jauh dari Pak Jos. Tapi melalui pengalaman beliau, sepak terjangnya, saya lebih di bawah. Karena memang Pak Jos memang seorang dosen yang mengajar di onsite dan juga mengajar di online ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu persiapkan hati karena saya percaya hari ini kita akan diberkati karena kita akan belajar dari Tuhan Yesus mengenai kisah Zakeus. Wow, siapa yang nggak pernah kenal dengan kisah Zakeus? Tapi supaya untuk lebih komplitnya, lebih utuh kita mendapatkan pengetahuan ini, pelajaran ini, mari kita sambut Pak Jos Sudarman untuk memaparkan kepada kita. Shalom Pak Jos, apa kabar? Shalom Ibu Eni. Iya, Tambah senang segar Pak Ibu Eni ya. Jos. Ya, kami sudah nggak sabar Pak Jos. Silakan Pak Jos. Oke, terima kasih Bu Eni. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan yang mengikuti channel Desema Adonai pada malam ini di Indonesia jam 9:08. Kita akan belajar Bapak Ibu mengenai Zakeus. Kita pasti tahu semua kisah Zakeus ini. Tapi kita tidak belajar mengenai Zakeusnya. Tapi kita belajar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Zakeus itu. Kita tahu persis siapa itu Zakeus ya. Oke, boleh di slide-nya ditampilkan. Dalam Lukas 19, Bapak Ibu, Lukas 19 ayat yang ke-1 sampai 10, di mana judul perikopnya adalah Zakeus. Ya. Bapak Ibu, saudara terkasih, mungkin ada dari Bapak Ibu sudah tahu arti nama Zakeus. Tapi tidak apa-apa, saya mengulangnya kembali. Zakeus itu dari bahasa Yunani Zakaios. Dari bahasa Yunani Zakaios, atau dalam bahasa Ibrani Zakai, yang berarti murni. Bahasa Inggrisnya pure. Jadi, dari namanya saja menunjukkan bahwa nama Zakeus itu nama yang berarti murni. Kalau murni itu berarti tidak ada nodanya gitu ya. Murni, pure. Nah, tetapi kita tahu kehidupan dari Zakeus ini jelas dikatakan dalam perikop Lukas 19 bahwa Zakeus itu adalah kepala pemungut cukai di ayat yang kedua ya. Zakeus itu adalah kepala pemungut cukai. Dan ia seorang kaya. Dan kita tahu bersama pasti orang yang profesinya pemungut cukai pasti tidak disukai oleh masyarakat pada masa itu. Dibenci oleh masyarakat pada masa itu, dibenci oleh rakyat pada masa itu untuk profesi pemungut cukai. Kenapa? Karena sebagian besar mereka memungut cukai lebih daripada ketetapan pemerintah, ketetapan dari penguasa. Mereka lebih mengambil cukai atau mengambil pajaknya. Sehingga dikatakan orang pemungut cukai itu orang yang tidak jujur atau orang berdosa. Nih, apalagi Zakeus Bapak Ibu ya. Kepalanya, ketuanya gitu ya, pemimpinnya. Wah, sudah pasti orang yang sangat dibenci masyarakat pada masa itu. Nah, itulah Zakeus. Nah, oke, slide berikutnya. Di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus dalam menjalankan misi Bapa di sorga terus apa? Terus bergerak. Artinya apa? Terus berjalan. Tidak pernah kenal lelah.
Tuhan Yesus selalu bergerak dan tidak pernah berhenti berjalan. Untuk apa? Memberitakan kabar Injil. Dari kota ke kota, dari desa ke kota, dari kampung ke kampung. Tuhan Yesus selalu aktif menyampaikan kabar baik Injil atau keselamatan jiwa bagi manusia. Tuhan Yesus aktif bergerak, Bapak Ibu. Tidak pernah berhenti. Kalaupun dia berhenti itu beristirahat sebentar untuk menghilangkan lelahnya, untuk menghilangkan capeknya. Tetapi konsistensinya Tuhan Yesus tidak pernah diragukan, tidak pernah kita ragukan untuk memberitakan kabar baik. Nah, ini menyadarkan kepada kita, Bapak Ibu, kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Amin. Kita ini pengemban amanat agung. Kita ini pengemban dari the great mission-nya Tuhan Yesus. Estafet keselamatan itu diberikan kepada saudara dan saya. Hendaknya kita tidak pernah mengenal lelah juga dalam memberitakan kabar baik atau Injil itu. Jadi kalau kita merasa lelah, nah kita harus cepat-cepat sadar Tuhan Yesus saja tidak pernah mengenal lelah. Aktif terus bergerak, berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Ini yang kita pelajari pertama, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengenal lelah dalam memberitakan kabar baik. Hendaknya kita demikian. Nah, Sema Adonai ada kontribusi di sini. Dalam hal memberitakan, menyampaikan kabar baik Injil untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ini juga menjadi media dalam mengemban misi amanat agung. Kita menyampaikan kabar Injil itu, kabar baik Injil itu kepada semua bangsa. Nah, makanya ini luar biasa Bapak Ibu ya, dipakai Tuhan luar biasa. Hendaknya Sema Adonai dan channel-channel yang lain terus bergerak, terus aktif, terus konsisten, dan penuh komitmen untuk terus menyuarakan, menyampaikan berita baik ini atau kabar baik ini. Oke, lanjut berikutnya. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya memiliki kuasa atau yang diurapi Allah. Kenapa? Karena saat pertama kali melihat Sakius saat berada di pohon ara, Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kita baca di Lukas 19 ayat yang ke-5, Lukas 19 ayat yang ke-5 demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, artinya di mana Sakius memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, Tuhan Yesus berkata, Sakeus. Dia berkata, Sakeus. Tuhan Yesus langsung menyebut namanya Sakius. Tidak memanggil apa? Orang berdosa, hai pemungut cukai, hai pemeras. Dia langsung memanggil nama Sakius. Tidak menyebut profesinya. Tidak mengolok-ngoloknya, padahal Tuhan Yesus tahu persis apa kerjaan dari Sakius itu. Pasti Tuhan Yesus tahu. Kenapa? Dia langsung tahu menyebut nama dari Sakius. Itu menunjukkan Tuhan Yesus memiliki kuasa. Betul Bapak Ibu? Bisa saja dipanggil, kamu, ngapain kamu naik-naik di atas pohon? Bisa saja dia panggil betul nggak? Kita juga kadang kalau manggil orang yang tidak kenal kadang apa?
Atau sekarang dengan bahasa gaulnya, bro, sis, karena kita tidak kenal namanya. Tapi luar biasa Tuhan Yesus adalah memanggil nama. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Tadi Bu Heni katakan memanggil nama saya Pak Jos gitu ya. Secara usia saya lebih muda, tapi katanya dalam pelayanan saya lebih senior. Enggak juga ya. Sama-sama kita ya. Tetapi beda fungsi, beda bagiannya. Tapi kita sama-sama. Tidak ada yang senioritas. Kita sama-sama pelayan Tuhan. Pak Bu Heni menghormati saya, dia memanggil Pak Jos. Coba kalau dia panggil Pak J atau apalah namanya gitu ya. Nggak usah manggil nama saya gitu. Ya kan? Wah, itu satu etika yang kurang baik, kurang patut gitu ya. Memanggil seseorang yang mungkin kita menaruh hormat, kita memanggil namanya tidak lengkap gitu ya. Atau tidak manggil namanya, padahal kita tahu namanya. Misalnya contohnya Bu Heni. Saya nggak panggil nama Bu Heni. Misalnya apa? Singkat aja, Buha. Apa tuh Buha? Ya kan? Ya kan? Atau hey. Wah, tambah nggak sopan. Betul nggak Bapak Ibu? Apa ini? Kamu lebih muda, manggil saya hey. Nggak punya etika, nggak punya adab. Ya kan? Nggak punya norma. Inilah luar biasa Bapak Ibu dari Tuhan Yesus memberi contoh pada kita. Dia memanggil nama Sakeus. Padahal dia tahu Sakeus itu pemungut cukai, orang berdosa, pemeras gitu. Tapi dia memanggil namanya. Wah, ini memberikan kesejukan. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia fokusnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dia tidak memusingkan, dia tidak memperkarakan profesinya Sakeus. Padahal Tuhan Yesus tahu profesinya Sakeus. Betul Bapak Ibu? Karena dia langsung menyebut nama Sakeus, itu menunjukkan Tuhan Yesus memiliki kuasa. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia fokusnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan orang berdosa, maka dia memanggil nama Sakeus. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tetap kepada misinya, fokus kepada misinya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bukan untuk menghukum, bukan untuk menjelek-jelekkan, menghakimi, mencela, tidak. Fokusnya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, kita baca Lukas 5 ayat 32. Mungkin ada yang membacakan Bu Eni atau Bu Aling? Ya, saya Lukas akan 5 baca. ayat 32. Silakan, Bu. Bunyinya demikian. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya memiliki kuasa atau yang diurapi oleh Allah karena saat pertama kali jumpa dengan kepala pemungut cukai itu. Langsung menyebut namanya Zakeus dan Tuhan Yesus tidak memanggilnya dengan sebutan pemungut cukai, orang berdosa, pemeras, dan lain-lain. Tuhan Yesus datang di dunia. Oke, ini penjelasan Bapak ya. Lukas 5, Bu. Pas dibaca Injil Lukas 5 ayat 32. Oke, ini bukan ini ayatnya ya Pak ya. Saya masih Ya, buka bukan, ayat Bu. dulu. Bukan, Bu. Bukan. Maaf ya, sebentar ya. Ya. Lukas pasal yang kelima 32. Ya, Lukas 5 ayat 32 berbunyi demikian. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tetap fokus kepada misinya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, kamu pemungut cukai, kamu orang berdosa, kamu pemeras, maka Tuhan Yesus tidak melakukan misi
dengan baik. Justru harusnya Sakius sudah tahu profesinya itu orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus memanggil namanya, tidak mencelanya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus konsisten, strict dengan misinya untuk menyelamatkan orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, kita juga Bapak Ibu hendaknya belajar di sini. Tuhan Yesus saja tidak mencela Sakius yang nyata-nyata profesinya kepala pungut cukai, orang yang dibenci masyarakat, orang berdosa, orangnya yang tidak jujur. Tapi Tuhan Yesus tidak mencelanya, tidak menghakiminya. Tapi Tuhan Yesus memanggil namanya dengan baik. Memanggil namanya dengan baik. Nah, sekarang kita belajar Bapak Ibu. Jangan sedikit-sedikit kita menjadi hakim bagi sesama kita. Jangan kita menjadi jaksa untuk mendakwa sesama kita. Jangan Bapak Ibu. Tuhan Yesus saja tidak menghakimi loh. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi manggil orang berdosa. Untuk menyelamatkan orang berdosa supaya mereka bertobat. Loh, kita ini siapa? Suka main hakim-hakiman. Suka main jaksa-jaksaan, mendakwa. Wah, kalau kita sudah menghakimi, kadang kita lupa kita ini seolah bukan manusia lagi. Padahal kita juga manusia yang berdosa. Itu bukan hak kita untuk menghakimi atau mencela mereka Bapak Ibu. Sekalipun mereka berbuat dosa, kita jangan jangan mendakwa mereka, jangan memojokkan mereka, jangan mencela mereka. Justru harusnya kita menjadi mentor mereka. Kita menjadi orang penyelamat, orang yang menyelamatkan mereka. Ayo bertobat kembali, berubah kembali, ya. Itulah tugas kita menjadi saksi Kristus, pengemban amanat agung. Jadikan semua mereka murid Kristus. Ayo kita tarik kembali, kita rangkul kembali. Kalau kita mencela mereka, kita menjelek-jelekkan mereka, makin menyudutkan mereka, kita tidak seperti Tuhan Yesus. Kita tidak belajar dari Tuhan Yesus yang tujuannya untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Slide berikutnya. Nah. Tuhan Yesus menunjukkan dalam pelayanannya tidak membeda-bedakan siapa mereka, termasuk orang yang dibenci masyarakat pada masa itu, dibenci oleh orang kebanyakan, tidak disukai oleh orang lain, apapun profesinya, statusnya, latar belakangnya, dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan siapa mereka. Nah, hendaknya juga kita demikian Bapak Ibu. Jangan kita membeda-bedakan, oh ini orang kaya, ini satu grup sama saya, ini satu komunitas dengan saya, ini satu hobi dengan saya, satu pelayan dengan saya, yuk kita ngumpul secara eksklusif. Tidak mau campur dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Loh, hal ini terjadi Bapak Ibu, faktanya terjadi dalam gereja. Betul Bapak Ibu? Terjadi apa? Grouping. Terjadi apa? Pengelompokan. Terjadi apa? Komunitas yang eksklusif antara satu dengan lain. Ada terjadi perbedaan antara komunitas A, komunitas B, pelayanan A, pelayanan B.
Ini bisa terjadi dan mungkin terjadi, Bapak Ibu. Di dalam gereja itu pasti terjadi, ada terjadi. Oh Pak, di gereja kami tidak ada, puji Tuhan. Puji Tuhan luar biasa. Tapi ada juga gereja yang terjadi pengelompokan itu, eksklusivitas itu ada. Betul Bapak Ibu? Ya, ya saya sih ada melihat hal itu. Ada terjadi pengelompokan, pembedaan profesi, pembedaan apa? Komunitas, pembedaan pelayanan, hobinya sama, waduh makin klop deh. Kalau bikin acara ya udah eksklusif. Tuhan Yesus saja tidak membedakan. Sakius orang berdosa, yuk masih disapanya. Tuhan Yesus masih menyapanya, memanggilnya. Nah, apalagi kalau kita memilih pelayanan, oh ini orang baik kok, ya udah ngumpul deh. Dia orang baik kok, orang kaya kok, oh ngumpul deh. Ngumpul satu hobi ngumpul deh. Apalagi orang itu sudah berbuat baik pada kita, waduh makin kita tarik nih. Ya udah ini orang baik kok. Ini orang banyak hepeng ini. Udah yuk murah hati. Waduh makin dia ditarik masuk ke dalam kelompoknya. Apakah demikian yang kita teladani dari Tuhan Yesus? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Ya, kita baca Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Silakan tolong dibaca Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Ya, berbunyi demikian. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Iya. Udah jelas ayat yang mengatakan kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita, ya orang dunia juga lakukan hal yang sama. Orang berdosa lakukan hal yang sama. Apa bedanya kita? Justru kita diajar untuk menaruh kebaikan bagi orang yang berbuat jahat pada kita. Orang yang menjahati kita justru kita harus memberinya kebaikan, menunjukkan kebaikannya. Kita diajar untuk mengasihi musuh kita. Tapi nyatanya tidak seperti itu kebanyakan kita. Apa yang ditulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 32-33 ini. Kita berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Betul Bapak Ibu? Oh dia sudah ngasih saya ini. Aduh saya juga kembaliin deh. Ya timbal balik Bapak Ibu. Di mana kita menjadi pelaku firman, kasihlah musuhmu. Kamu harus menaruh kebaikan bagi orang yang berbuat jahat kepada kamu. Di mana letak bedanya kita dengan orang dunia, dengan orang yang berdosa? Itu Tuhan Yesus tunjukkan loh. Ini yang harus kita tangkap dalam pelajaran kisah Sakius. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Maka saya bilang tadi di awal, kalau Tuhan Yesus bedakan, dia tahu itu Sakius, dia tidak panggil nama Sakius loh. Hei, orang berdosa turun. Nah, bisa saja dia berkata demikian kan? Kamu kepala pungut cukai turun. Kamu ngapain naik ke atas pohon? Kamu orang berdosa, ngapain kamu lihat-lihat? Saya cari-cari saya. Bisa saja Tuhan Yesus berkata demikian, tapi tidak. Justru Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan juga tidak milih dalam pelayanan, tidak membeda-bedakan, semua sama.
Orang kaya, wah kalau sambutnya sampai badannya terbungkuk-bungkuk gitu ya. Kalau bisa tangannya dicium. Tangannya dicium kalau. Ya kalau begitu capek deh gitu ya. Orang miskin udah. Kamu jangan salaman saya deh. Takutnya apa? Tetanus gitu ya. Kalau nyentuh tangannya tetanus. Kalau orang kaya nggak tetanus. Katanya wangi gitu. Sudah membedakan. Ya deh Bapak Ibu, kita belajar di sini. Belajar dari Tuhan Yesus, tidak membeda-bedakan dalam pelayanan. Oke, kita slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Kita baca di Lukas 19 ayat yang ke-5b ya. 5b apa? Kata Tuhan Yesus tadi. Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, menumpang. Dalam terjemahan King James Version itu menggunakan kata abide. Saya sudah kasih warna abide. Itu artinya tinggal. Sedangkan NIV, New International Version, menggunakan kata stay. I must stay at your house today. Sedangkan King James Version menggunakan kata for today I must abide at thy house. Saya harus tinggal di rumahmu sekarang. Sedangkan bahasa Indonesia menggunakan kata menumpang. Nah, Bapak Ibu, kata menumpang dalam bahasa Yunani menggunakan kata meno. Yang diartikan sama, tempat tinggal, terus hadir, dijaga, dipegang. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu perkataan Tuhan Yesus pada Zakeus. Aku harus menumpang di rumahmu, aku harus tinggal di rumahmu, aku harus terus hadir di rumahmu, aku terus menjaga, memegangmu. Bapak Ibu terkasih, kalau Tuhan Yesus sudah memanggil kita, menyapa kita, dan berkata menumpang di rumah kita, percayalah, kalau kita tetap menyambutnya seperti Zakeus menyambut, menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, percayalah Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Respon juga kita harus positif, respon kita harus benar. Saat Tuhan Yesus menumpang rumah kita, pasti terjadi sesuatu dalam rumah tangga kita. Sekali Tuhan Yesus tinggal, kita terus memelihara, menerima kehadiran Tuhan Yesus itu selama-lamanya. Seperti Zakeus. Apa respon Zakeus? Coba kita baca di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 yang tadi ya. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Iya, amin. Tuhan Yesus sudah menawarkan dirinya untuk menumpang di rumahnya Zakeus. Tuhan Yesus sudah bersedia hadir bersama di rumahnya Tuhan Yesus. Responnya Zakeus sungguh-sungguh luar biasa. Respon Zakeus dalam menyambut Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, responnya sukacita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menawarkan dirinya untuk tinggal bersama-sama kita. Tentu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus naik ke surga, yang turun apa? Roh Kudus. Roh Kudus hadir kalau di rumah kita, atau dalam hal ini
hidup kita, maka percayalah Bapak Ibu, selama-lamanya kalau kita meresponinya dengan sukacita, meresponinya dengan benar, selama-lamanya kita dipegangnya, asal kita penuh sukacita, asal kita buka hati kita. Apa yang kita pelajari Bapak Ibu di sini? Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya kepada kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sekarang bagaimana respon kita? Jangan menyanyiakan kehadiran, keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Kita respon itu dengan sukacita. Kita mau bersama-sama dengan Dia. Kita mau bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Roh Kudus terus-menerus beserta dengan kita. Kalau kita menerimanya dengan sukacita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberitakan kabar baik kepada kita semua malam ini. Dengan mengatakan, aku harus menumpang di rumah. Perkataan Tuhan Yesus ini luar biasa Bapak Ibu malam ini. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua yang mengikuti pelajaran malam ini di Shema Adonai. Tuhan Yesus mau menumpang di rumahmu. Tuhan Yesus mau tinggal di hidup kita. Sekarang bagaimana respon kita? Penuh dengan sukacita? Atau sebaliknya, menolaknya? Ini kalau saya luaskan lagi Bapak Ibu. Keselamatan anugerahkan Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Apakah kita masih menghargai keselamatan itu dengan hidup benar, dengan hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, melakukan kebenarannya, melakukan kehendak Bapa di sorga. Itulah respon yang kita harus lakukan, seperti Sakius meresponi perkataan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Hendaknya kita meresponi hal yang sama. Jangan sampai mengecewakan Tuhan Yesus. Jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai. Mari terus Bapak Ibu. Kita mau mendekat. Kita mau melekat. Dan kita mau terus terikat kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin ya Bapak Ibu. Oke. Lalu ini yang luar biasa. Kita buka slide berikutnya. Next slide. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Saat Tuhan Yesus memberitakan kabar baik dan mau tinggal di rumah Sakius, terjadi perubahan. Terjadi pertobatan. Terjadi keselamatan. Ada pengaruh yang besar dengan kehadiran Tuhan Yesus. Yang pertama apa? Terjadi pertobatan. Sakius bertobat Bapak Ibu. Tidak perlu Tuhan Yesus menyampaikan ayat-ayat. Tidak perlu Tuhan Yesus mengkhotbahi atau berkhotbah di hadapan keluarganya Sakius. Tidak perlu. Saat Tuhan Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius meresponinya dengan sukacita.
ayat yang ke-8 inilah reaksi dari Sakyus. Boleh dibaca Bu Heni? Ya, ayat berapa? Ayat 8. Ayat 8-nya di Lukas 6 ya Pak ya? Lukas 19. Oh, Lukas 19. Ya. Ayat yang ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Ayat Yesus. 8, Bu. Ayat Ayat 8. 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Iya. Itu Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa. Tuhan Yesus tidak berkhotbah. Tuhan Yesus tidak menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan loh. Ya kan? Itu respon seketika dari Sakyus. Saat Tuhan Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus turun dan membawa Tuhan Yesus ke rumahnya. Responnya apa Sakyus? Tuhan, dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas, aku akan ganti 4 kali lipat. Wow, Bapak Ibu. Kalau berkacamata, mohon maaf, kalau kita melihat diri kita sudah dikhotbahi berulang-ulang kali, mungkin ratusan kali, mungkin sudah gembala kita menyampaikan firman Tuhan puluhan kali, ratusan kali. Apakah respon kita sama seperti responnya Sakyus? Mau berubah, mau bertobat? Tapi inilah yang terjadi di Sakyus, latar belakang orang berdosa, pemungut cukai, dibenci masyarakat. Tapi saat bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata, aku mau tinggal di rumahmu, aku mau menumpang di rumahmu, terjadi pertobatan. Kalau Tuhan Yesus hadir di hidup kita, Bapak Ibu, pasti terjadi pertobatan. Yang berikutnya, hidupnya menjadi berkat. Luar biasa, hidupnya jadi berkat. Dibilang apa? Kalau ada yang kuperasa, aku akan ganti 4 kali lipat. Kalau bahkan hartaku akan kuberikan setengahnya kepada orang miskin. Hidupnya jadi berkat. Ya, fokusnya tidak lagi kepada materi, harta, bendanya. Hidupnya tidak lagi untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya mau menjadi berkat saat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku mau tinggal di rumahmu. Jangan sampai Bapak Ibu kita sudah menjadi orang Kristen. Saya nyebut tidak Kristen lagi, orang Kristen ya. Kita sudah menjadi orang Kristen tapi kita tidak menjadi berkat. Bahkan kita menjadi batu sandungan. Kita perlu pertanyakan hidup kekristenan kita. Kita pertanyakan apakah Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Kita pertanyakan apakah Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jangan-jangan bukan Tuhan Yesus lagi yang ada dalam diri kita. Jangan-jangan tidak ada Roh Kudus lagi dalam diri kita. Karena kita hidup untuk keinginan daging kita. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak menjadi berkat. Lalu berikutnya apa? Ini yang luar biasa perkataan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-9. Apa dikatakan ayat yang 9? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Oh, haleluya. Keselamatan keluarga. Nah, maka kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 31, Bu. Ya, Kisah 16 ayat 31 berkata demikian. Jawab mereka,
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Kalau kita percaya kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, seisi keluarga kita selamat. Amin. Amin. Satu orang diselamatkan, sisi keluarganya diselamatkan. Satu orang, Sakius, bertobat, menerima keselamatan itu, sisi keluarganya selamat. Ini Bapak Ibu dampaknya. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, pasti hidupnya berubah. Masalahnya kita berjumpa enggak dengan Tuhan Yesus? Masalahnya kita mengalami tidak perjumpaan dengan Kristus dalam hidup kita. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, encounter with God. Kita harus bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu, supaya terjadi perubahan. Hidup kita menjadi berkat. Kita membawa berkat, membawa keselamatan bagi keluarga kita. Bukan hanya keluarga inti kita saja, tetapi orang-orang di sekitar kita, saudara kita, kerabat kita, famili kita, sahabat kita. Kenapa? Karena orang ini pun anak Abraham. Dibaca Kejadian 17 ayat yang ke-7. Kejadian 17 ayat 7 berbunyi demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Amin. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Amin. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu pun anak Abraham. Karena orang ini pun anak Abraham, karena Sakius ini pun anak Abraham. Inilah perjanjian Allah kepada Bapa Abraham. Luar biasa Bapak Ibu. Kita mengaku orang Kristen, tetapi benar-benar nggak kita sudah menjadi anak Abraham secara rohani, artinya orang yang benar-benar mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Artinya apa? Bukti hidupnya menunjukkan iman yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Iman yang tidak terombang-ambingkan, iman yang kokoh, iman yang tidak mudah digoyahkan, percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Inilah dampaknya Bapak Ibu kalau orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Encounter with God, kita harus mengalami itu terus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah menyapa kita, Tuhan Yesus sudah memanggil kita. Tuhan Yesus bakal mau tinggal di hidup kita. Sekarang respon kita bagaimana? Mau nggak kita seperti Sakius, yang notabene orang berdosa, profesinya dibenci masyarakat, tetapi saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan, terjadi pertobatan. Amin Bapak Ibu. Amin. Sehingga kita next slide-nya, kita kesimpulannya. Bapak Ibu, kita jangan memilih pelayanan. Apakah itu jenisnya,
siapa yang layani, kita jangan. Kalau Tuhan meminta kita melalui gembala kita, kamu layani ini, aduh kita bilang, Pak Gem, kayaknya nggak cocok saya. Suruh orang itu aja. Suruh orang lain saja. Nggak cocok. Bukan bidang saya. Saya nggak mau pelayanan itu. Kayaknya merendahkan saya deh. Nggak sesuai dengan status saya. Nah, kalau demikian kita belum mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita tidak mau belajar dari Tuhan Yesus dalam kisah Sakius ini. Tuhan Yesus tidak memandang siapa-siapa. Siapapun dilayaninya, tidak pernah menolak. Tuhan Yesus mau melayani kepada semua orang. Sekalipun orang itu orang yang berdosa. Makanya kita juga tidak boleh memilih-milih pelayanan. Yang harus kita lakukan adalah hidup ini kita persembahkan sepenuhnya bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Segenap hidup bagi Tuhan, apapun yang Tuhan suruh, aku mau lakukan. Aku tidak mau milih-milih. Karena kita percaya kalau Tuhan sudah taruh kita, Tuhan memilih kita, Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Dia tahu hati kita. Sekarang kita mau melakukannya saja dengan ketaatan. Saat kita ditunjuk untuk mengambil bagian dalam pelayanan, respon kita adalah penuh sukacita. Karena melayani itu adalah suatu kehormatan. Kalau kita melayani itu adalah anugerah yang tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita ganti dengan apapun. Karena itu kehormatan Bapak Ibu. Karena tidak semua orang bisa dipanggil untuk melayani. Tidak semua orang Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan untuk melayani dalam bidang apapun, dalam jenis apapun, bersyukurlah, bersukacitalah. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk melayaninya. Baik itu seperti sekarang ini moderator, host, dan sebagainya. Jangan dilihat dari besar kecilnya. Jangan melihat status kita, oh aku orang hebat, aku orang pintar, aku orang kaya. Masa pelayanan seperti ini yang remeh-temeh? Kayaknya nggak pas deh. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Itu sudah menunjukkan keegoisan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Jangan. Kita menerimanya dengan sukacita. Puji Tuhan. Kalau aku dapat melayani ini adalah satu kehormatan yang tiada tara. Yang Allah berikan kepada saya untuk saya mengambil bagian dalam pelayanannya. Menjadi sekutunya. Menjadi mitra, menjadi partner Tuhan dalam melayani pekerjaannya. Amin Bapak Ibu, kita sambut dengan penuh sukacita. Amin. Yang kedua, nah ini kita harus terus menyampaikan kabar baik. Firman Tuhan. Kita harus menyampaikan firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan bertindak sebagai hakim, jangan bertindak sebagai jaksa, mendakwa, menuduh-nuduh gitu ya, mengungkit-ungkit masa lalu ke depan seseorang. Jangan kita menjadi hakim, jangan menjadi jaksa atau apapun itu, ya. Jangan Bapak Ibu. Itu bukan hak kita. Apalagi mengungkit-ungkit masa lalu orang, jangan Bapak Ibu, jangan. Itu masa lalu orang, masa lalu kehidupan seseorang. Dia juga beroleh anugerah loh, seperti kita. Emang kita lebih baik? Emang kita orang benar dulunya? Tidak kan? Kita juga dari orang yang tidak baik, orang berdosa. Tapi kalau kita beroleh anugerah keselamatan,
Itu luar biasa kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Itu anugerah keselamatan untuk semua orang Tuhan berikan. Jangan kita menjadi penghambat. Jangan kita menghalang-halangi. Waduh Bapak Ibu, jahat benar kita. Tuhan Yesus saja mengampuni, kok kita tidak mau mengampuni? Tuhan Yesus saja memberi jalan keluar. Kok kita membentengi, menghalang-halangi? Waduh Bapak Ibu, jangan. Lebih baik kita sampaikan kabar baik. Kita sampaikan firman Tuhan yang menyejukkan. Yes. Lalu berikutnya yang ketiga adalah kita harus terus mengawal, menjaga pekerjaan Tuhan. Artinya kita menjadi saksi Kristus. Kita melakukan pemuritan, menjadi mentor, konselor, dan sebagainya. Saya percaya Bapak Ibu, yang mengikuti Sema Adonai malam ini pasti kita miliki talenta-talenta. Ada panggilan khusus yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita hendaknya menjadi saksi-saksi Kristus. Kita harus menyampaikan kabar baik. Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Kita harus juga ikut juga memuridkan orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum kenal Tuhan, atau dia sudah kenal Tuhan tapi dia undur daripada Tuhan. Ayo kita rangkul kembali. Kita muridkan dia, kita mentori dia, kita menjadi konselornya. Seperti Tuhan Yesus tinggal di rumah Sakyus. Ya kan? Tuhan Yesus bisa saja tidak mau tinggal atau tidak mau numpang rumah Sakyus. Bisa saja. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Karena apa? Karena dia percaya. Karena Tuhan Yesus percaya bahwa dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan orang dosa. Supaya terjadi keselamatan dalam keluarganya. Kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Saat kita memuridkan seseorang, saat kita menjadi mentor, menjadi konselor, kita menjadi saksi Kristus, orang-orang yang kita muridkan itu, pasti mereka akan mengalami pertobatan. Dan bukan hanya mereka, bukan hanya dia sendiri, tapi pasti orang-orang di sekitarnya diselamatkan juga. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Terus Tuhan Yesus melakukan tugas Bapa di sorga. Tuhan Yesus terus melakukan pekerjaannya di bumi ini, menyelesaikannya sampai dia mati kayu salib. Maka Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah misi Tuhan Yesus. Dan sekarang itu menjadi misi kita. Kita mau melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan panggilan Tuhan Yesus atas hidup kita. Supaya saat kita menutup mata, saat kita bertemu dengan Tuhan, di tata pengadilannya kita katakan, aku sudah selesai. Tugasku sudah selesai ya Tuhan. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada kita, hai hambaku yang setia, tinggallah bersamaku selama-lamanya di surga, di langit baru, bumi baru. Bapak Ibu saya kasih, malam ini mau nggak kita mengikuti teladan Tuhan Yesus? Maukah kita mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi Sakyus? Di luar sana masih banyak Sakyus.
yang perlu kita tolong, yang perlu kita mentor, yang perlu kita konselor, yang perlu kita muridkan. Kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Ingat, ada tanggung jawab dalam hidup kita. Ada tanggung jawab kita menjadi berkat. Berkat itu bukan berbicara materi saja, tapi saat kita menyelamatkan jiwa mereka, kita sudah menjadi berkat. Kita sudah menjadi saluran berkat. Kita sudah menjadi saksi-saksi Kristus. Kita menjadi mitra Tuhan. Kita menjadi sekutu sahabat Allah dalam menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Mari Bapak Ibu teladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kisah Sakyus ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Wih, mantap sekali Pak. Pelajaran yang luar biasa. Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah guru sejati buat kita ya. Hari ini kita sudah mempelajari dan kita akan diskusikan setelah acara berikut ini. Kepada Ibu Aling, saya mempersilakan. Iya, baik Ibu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, dimulai dengan besok hari Minggu 18 Agustus 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan ibadah online kita ini akan dipimpin oleh Pak Samsiagian. Dan yang menyanyikan lagu pujiannya adalah Ibu Yanti Versen dari Jerman. Dan untuk tema ibadah online kita adalah hidup di akhir zaman, diambil dari Nats 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 17. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Selanjutnya, nah, dan ini untuk hari Senin ya Bapak Ibu di tanggal 19 Agustus 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi teologi religium dengan tema masalah dan hambatan dalam teologi religionum. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-6 ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya, nah ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5:30 pagi. Dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga Bapak Ibu tolong bantu share channel C Firman kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel C Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni sebagai moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Aling telah mengumumkan. Baik teman-teman, seperti
Bapak Ibu ketahui bahwa Jum Sema Adonai selama 7 hari kita aktif ya, kita mengabarkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu boleh mengajak teman-temannya, juga saudaranya, rekan-rekannya, dan bisa menonton ulang di channel Cahaya Firman. Dan untuk seorang ibu tadi saya mohon maaf ya, Ibu tidak sengaja saya mendelete postingan Ibu di karena saya mau memberikan start. Jadi maksudnya kasih start malah ke delete. Jadi pesannya itu salam kepada Pak Jos, selamat melayani katanya begitu. Dia menyimak dari YouTube ya. Jadi mohon maaf ya Ibu, saya nggak sengaja menekan delete buttonnya, malah malah ke delete gitu. Padahal saya mau kasih start, kasih tanda bintang atas postingan Ibu gitu. Jadi saya mohon maaf. Dan Bapak Ibu, ayo kita bisa diskusikan mengenai tema-tema ini ya. Pak Jos, ini pelajaran di bidang, kalau dibaca ya, ini aja. Oh, Tuhan Yesus suruh kita untuk melayani, untuk memberitakan Injil. Oh, Tuhan Yesus itu eh, datang ke dunia tuh menyelamatkan orang yang berdosa gitu. Terus Tuhan Yesus itu mau dia tuh datang ke dunia itu tidak membeda-bedakan antara yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda gitu kan. Dia pukul rata gitu. Terus Tuhan Yesus tuh memberitakan kabar baik gitu. Secara kalau dibaca sih ya mungkin iya, tapi prakteknya susah Pak. Iya, betul, Bu. Prakteknya susah. Nah itu Pak, Hmm. bagaimana? Ya, itu makanya orang yang mau menjadi seperti Kristus itu harus mengalami apa? Perubahan, mengalami pembaharuan budi. Roma 12 ayat yang kedua. Ya, kalau dia tidak mengalami perubahan atau pembaharuan budi, dia selamanya tidak akan mampu untuk menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidupnya. Menjadi serupa dengan Kristus, pikirnya aduh nggak mungkin, nonsen, mustahil. Tapi kalau kita mengalami pembaharuan budi, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu, Roma 12 ayat kedua, pasti kita akan mampu melakukannya sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi kuncinya adalah kita harus mengalami pembaharuan budi. Kalau tidak ya kita tidak akan mampu selamanya, tidak mungkin melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita melakukannya. Padahal kita ini adalah saksi-saksi Kristus, kita diminta untuk menjadi sekutu, untuk mengemban dari pekerjaan Tuhan. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, kitalah yang meneruskan pekerjaan Tuhan itu, ke estafet keselamatan itu. Harus kita kerjakan bagian dalam kita mengemban amanat agungnya. Itu Bu, jadi harus mengalami pembaruan pola pikirnya berubah. Dia harus memiliki pikiran Kristus. Syarat mutlak gitu ya Pak ya, tidak Oh bisa ya, ditawar. nggak bisa Bu, nggak bisa. Kalau nggak, dia akan mengganggu dalam pelayanan. Justru dia akan mengganggu itu dalam dia pelayanan. tuh Pak. Iya, merecoki dalam pelayanan. Betul Kenapa? sekali tuh Pak. Tidak kepikiran. Mindsetnya tidak sama. Nah, orang yang mindsetnya tidak sama atau tidak satu frekuensi, tidak tune, akan mengganggu dalam pelayanan. Percaya itu. Akan merusakkan pelayanan yang sudah ada. Itu Bu. Baik Pak, ini seru Pak. Nanti saya mau tanggapin masalah itu, tapi kita memberikan kesempatan dulu kepada Ibu Aling. Silakan, Ning. Iya, terima kasih Bu Heni. Ya, shalom, selamat malam Pak Jos. Ya, Bu Aling. Ya, Pak, saya mau menanyakan yang mengenai kesimpulan Bapak tadi ya, dari pemaparan Bapak yang nomor 2. Di situ kan dikatakan menyampaikan kabar baik atau firman Tuhan.
Jangan Hmm. menghakimi, menghukum, Hmm. mengungkit masa lalu kehidupan seorang karena Ya, anugerah keselamatan untuk semua orang. Maksudnya ya, bagaimana Pak pengaplikasiannya di dalam kehidupan itu seperti apa sih untuk eh, kalimat ini? Ya, iya. silakan Pak. Nah, Gini, Baling, kadang kita ini ya, maka mm, tadi di awal saya sampaikan, bukan di awal ya, di tengah-tengah ya, kita jangan sampai menjadi hakim atau menjadi jaksa gitu kan. Kalau jaksa itu suka mendakwa-dakwa kan, Iya, ya kan? iya Pak. Ya, suka dakwa-dakwa gitu. Waduh, makin orang sudah orang tersudut, makin kita sudutkan lagi. Ibaratnya dia sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Nah, jangan kita seperti itu. Justru kita ini apa? Pendamai, menjadi pendamai, penyejuk, membawa kesejukan, ya kan, menunjukkan kasih kita loh. Justru itu yang harus kita lakukan. Lalu kita mungkin masa lalu, kita tahu masa lalunya kelam gitu, masa lalunya jelek Mm, gitu, jahat gitu ya, masa lalunya gelap gitu ya. Ya kita ungkit lagi, ya lu pelayanan. Gua tahu masa lalu kamu tuh jelek, busuk, jahat, berdosa. Ya kamu sekarang mau pelayanan, nggak pantas. Nah, kita sudah apa? Menjadi hakim, kita sudah menjadi jaksa, mendakwa dia. Oh, padahal anugerah keselamatan itu semua orang loh. Tuhan Yesus mati itu bukan untuk kita aja, untuk semua orang di dunia ini. Jadi dia menerima loh anugerah itu. Kok kita menghalang-halangi, menghambat, lu mm, kita nggak ada kepentingan, kenapa kita mau apa jadi rese kitanya yang jadi rese. mm, Ngapain kita mungkin masa lalu orang? Apa hak kita? Ya mm. kan? Iya Pak. Ya sekalipun kita dirugikan, oh ya Pak kita dirugikan. Ya sudah, kamu sudah selesai belum sama diri kamu sendiri? Kamu sudah miliki kasih nggak? Firman Tuhan katakan, kasihlah musuhmu. Jangan kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat kepada kamu. Itu orang dunia juga lakukan, orang dosa juga lakukan. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, yang memfitnah kamu, yang menjelekkan kamu. Disitulah kamu menjadi orang Kristen, orang percaya yang sesungguhnya, yang membuktikan Yesus hidup Mm, di dalam dirimu. Ada Roh Kudus dalam dirimu. Itu baliknya. Kadang kita ini oh, aduh bikin kita inilah yang membuat rese sebenarnya orang Kristen. Tapi maksud saya bukan Bapak Ibu yang di sini ya. Orang yang di sana saya ngomong. Orang yang di sana bukan Bapak Ibu yang di sini ya. Iya, iya, kita ini iya. kadang nggak sadar gitu ya. Menghalang-halangi orang datang kepada Tuhan. Jadi kita ini secara nggak langsung seperti apa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mencari kesalahan orang, halang-halangin orang yang datang pada Tuhan. Itulah. Jadi jadi seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi bukan Bapak Oh Ibu di iya, sini ya. Itu orang yang iya di sana Pak. maksudnya. Nanti Oh Bapak Ibu, berarti kalimat waduh nih. kalimat Iya, itu bukan. artinya begitu. Oh iya Pak, saya paham sekarang. Iya benar Pak. Memang setiap orang itu kan mau masa lalunya kelam seperti apa, mereka Iya, selalu mempunyai iya, kesempatan ya Pak jika ingin iya, berubah. siapa kita? Iya, iya Iya, ngapain ya tuh? iya, terima kasih Pak Jos untuk Ya, pencerahannya. Tuhan sama-sama. berkati. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Heni. Ya, Baik, silakan. ya, siapa lagi yang mau bertanya silahkan ya. Saya menanggapi yang tadi Pak Jos katakan. Di dalam setiap manusia yang belum berubah pembaharuan pemikirannya tadi itu Pak ya, itu akan menjadi masalah, menjadi kendala di dalam satu pelayanan. Eh, Iya. Saya bisa melihat bagaimana seorang tentara ya Pak ya, kan mereka Hmm. itu sebelum jadi tentara kan mereka juga disekolahkan, dilatih mentalnya, semuanya sehingga waktu mereka diterjunkan, ditugaskan di dalam lapangan, mereka sudah tahu bagaimana bersikap ya, bagaimana Hmm. menghadapi rakyat gitu. Tentunya kalau ada tentara yang kelakuannya tidak bagus ya itu pasti dipecat kan Pak, pasti Hmm. di diskors, dilempar gitu. Nah, saya belajar dari apa yang dilakukan oleh Zakheus ini ya. Waktu dia ditegur begitu, dia meresponi yang baik, Pak. Yang tadi dia Hmm. katakan.
apabila saya ada merugikan orang lain ya, apabila saya ada ini, saya akan mengembalikan gitu kan. Berarti kan dia mau memperbaiki sikap dia, Pak, mau memperbaiki dirinya. Nah, banyak sekali kendalanya sebagai anak-anak Tuhan yang tadi Bapak katakan, bagaimana sikap Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita agar kita menjadi saksi Kristus. Dan tentunya di dalam saksi Kristus ini bagaimana kita punya karakter seperti dia, ya, memiliki karakter Kristus. Nah, ini banyak sekali Pak saya melihat ya Pak ya, orang-orang kehidupannya belum seimbang, Pak. Ya, seimbang dalam arti gini, Pak. Ada yang pintar mengajar, Pak. Pintar untuk menyampaikan kebenaran firman, pintar untuk berdakwah. Ya, kalau di agama Islam itu kan mereka berdakwah gitu ya, ceramah gitu kan. Di Ya. Kristen ya berkhotbah gitu, mengajar, berbagi sharing. Di agama Buddha juga ada gitu ya. Setiap agama kan ada hal itu. Tetapi intinya di balik itu semuanya, kalau saya melihat kita itu kan menjadi panutan ya Pak ya, dinilai. Kehidupan kita kan dinilai. Tadi kan Bapak bilang kan ya, role model. Yesus itu memberikan role model gitu kan. Nah, ini banyak sekali anak-anak Tuhan itu Pak tidak sekolah kehidupan. Jadi karakternya tuh belum bagus Pak. Jadi dipikirnya tuh melayani Tuhan tuh pengetahuan. Dia searching ilmu pengetahuannya bagaimana gitu. Terus dia bisa ngajar. Tapi di balik itu semua kan dinilainya itu kan bukan hanya tampilan luar. Tapi tampilan dalam akan ibaratnya Pak, sampah nggak bisa disimpan lama-lama kan Pak. Pasti kecil. Betul. Tuh, Iya. nah itu bagaimana Pak Jos? Iya. Betul Ibu, bahwa kita harus menjadi orang yang tadi saya sampaikan, kita harus mengalami pembaruan budi. Yang kedua adalah kita sudah harus berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, itu dia. Atau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, artinya kita tidak punya kepentingan apapun dalam hidup ini selain kita menjadi saksi Kristus. Kita menjadi sekutu Tuhan, sahabat Allah. Ya, kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, atau kita masih punya keinginan-keinginan yang lain selain keinginan melakukan kehendak Bapa, pasti kita akan mengganggu pelayanan, mengganggu pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa menjadi berkat, nggak mungkin. Kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Dan orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, pasti orang yang pola pikirnya sudah berubah, sepikiran, seperasaan dengan Kristus. Pembaharuan budi itu nous, menggunakan kata nous dalam bahasa Yunani. Artinya kemampuan yang dapat memahami, kemampuan yang dapat memilih, menilai dengan cara ilahi dalam bahasa Yunani. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mengalami pembaruan budi, mengalami perubahan mindset, kita pasti memiliki kepekaan. Ya, pasti Roh Kudus ada dalam hidup kita sehingga membimbing, menuntun kita. Sehingga kita itu tadi membuat kita selesai terhadap diri kita sendiri. Kita berdamai dengan diri kita. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, masalah lampau kita tidak ingat lagi, kita lupakan itu seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Kita juga harus mengimpartasikan apa yang kita alami itu kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin mereka dalam masa-masa kekelaman. Dalam masa-masa kelemahan itu justru disinilah kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Bukankah itu luar biasa? Amin. Bukankah itu luar biasa loh? Karena apa? Karena tidak semua orang, di awal-awal tadi saya sampaikan, tidak semua orang bahwa dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan, apalagi untuk proses penyelamatan jiwanya. Maka ini luar biasa Sema Adonai dengan Cahaya Firman Cahaya Firman ya. Iya. YouTube-nya ini salah satu YouTube Cahaya Firman itu bagian dalam
Pemuritan bagian dalam menyadarkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang atau jiwa-jiwa yang tersesat. Maka ini luar biasa, ini pekerjaan Tuhan. Jadi teruskan, ini juga menjadi media untuk pemuritan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Begitu Bu Heni. Amin, amin. Jadi saya nangkap yang Bapak katakan tadi, pertama kita harus berubah, ada pembaharuan di dalam pikiran kita, di dalam budi kita, sehingga kita menjadi uh, saksi Kristus ya Pak ya, kita menjadi murid Tuhan. Yang kedua, kita harus berdamai terhadap diri kita sendiri. Artinya, kita tidak mementingkan diri kita lagi. Jadi dalam banyak sekali anak-anak Tuhan dalam waktu dia melayani Pak, kenapa dia gampang tersinggung, kenapa dia gampang tidak merasa tidak dihargai, kenapa dia tidak direken ya, itu karena dia masih membawa, dia melayani aku, masih ada akunya gitu kan Pak, belum dimatikan. Nah, tapi kalau memang sebagai hamba itu berarti udah mati. Jadi yang memang kata firman Tuhan katakan itu matikan segala sesuatu yang ada dalam kedagingan gitu. Nah, memang sih sulit Pak di dalam komunitas ya Pak ya. Itu memang sulit sekali untuk mendapatkan harmoni. Karena tergantung kedewasaan seseorang dalam konsep musik ya Pak ya. Kenapa kita bisa mendengarkan alunan musik seseorang itu yang main gitar, main piano, main biola, main drum, main jazz gitu ya, main piano gitu. Itu mereka kita kedengeran suaranya harmoni. Karena mereka sudah latihan, sudah tahu bagaimana memainkannya, sehingga kita waktu mendengarkannya, oh iya ya, wow enak ya kedengarannya, serasi banget gitu. Nah, repotnya Pak, repong kalau saya bilang Pak, kalau kita satu tim yang masih anak-anak, kita mesti ayo tarik-tarik, kita mesti omongin, capek deh rasanya, capek banget gitu Pak. Itu saya alamin Pak di dalam pelayanan saya merasa kalau menemukan orang-orang yang gampang tersinggung, ya masih kekanak-kanakan, capek. Karena saya bisa melihat masih ada kedagingannya Pak. Karena tidak dihargain, tidak dihitung, tidak diapa gitu. Nah itu yang saya temukan. Dan kemudian saya belajar dari Yesus ya Pak, ya dari Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu nggak pelin-pelan Pak. Pernah nggak Pak ketemu pelajaran? Saya baca Alkitab tuh Pak nggak pernah ketemu Tuhan Yesus tuh pelin-pelan ya. Kalau dia katakan A, katakan B, B. Tidak dia katakan A hari ini, besok B. Enggak. Tuhan Yesus seperti Bapak tadi katakan, dia memberitakan Injil itu aktif. Lagi badai, lagi udara apa, dia terus aktif melayani, terus aktif, bukan mut-mutan. Mana ada pernah Tuhan Yesus, oh lagi badai topan, udah deh gue nggak melayani gitu. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa dia tidak pernah berhenti. Memang pelayanannya singkat ya, singkat sekali, tapi dia nggak pernah berhenti. Jadi nggak ada merasa mut-mutan ya. Aku mau, aku nggak mau, aku mau, nggak mau gitu. Jadi terus juga berubah-ubah, nggak ada perubahan-perubahan, tetap. Bagaimana Pak Jos, menurut Pak Jos dengan pendapat saya ini? Iya, tapi ada kalanya Bu Heni, orang-orang yang mungkin yang belum berkarakter gitu ya, memiliki karakter yang baik, kadang itu justru membentuk kita juga, membentuk karakter kita, sehingga timbul buah roh itu dalam diri kita. Kesabaran, ya, belas kasihnya, lemah lembutnya, penguasaan dirinya dan sebagainya. Kadang itu ada proses yang diizinkan oleh itu orang-orang sekitar itu. Seolah-olah itu dalam tanda petik menggocok kita ya, meremukkan diri kita. Betul. Besi menajamkan besi. Keegoan kita. Ya. Keegoisan kita, keakuan kita, karakter manusia lama kita itu diremukkan lewat orang-orang itu, gitu ya. Bagaimana kita bersikap? Makanya seperti
Tuhan Yesus dan Sakius. Kalau Tuhan Yesus mau strict, Sakius, ngapain kamu naik pohon ara itu turun? Kamu orang berdosa. Ngapain kamu cari-cari saya? Kamu nggak ada urusan sama saya. Bisa saja, tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyapa dengan baik. Sakius, turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau tinggal di rumahmu. Ini luar biasa. Nah, kita juga menyapa orang-orang yang mungkin seolah-olah tanda petik mengganggu kita. Justru itu untuk memurnikan karakter kita, untuk mengasah karakter kita, lebih mengasihi, penuh belas kasih, sabar, kelemah lembutan kita di situ. Percayalah, kalau kita menyentuhnya, menyapanya dengan penuh kasih, saya percaya orang itu pasti akan tersentuh juga. Seperti Sakius berkata, aku mau membagikan sebagian dari hartaku kepada orang miskin. Itu yang akan dilakukan mereka juga loh Bu Eni. Mereka akan bertobat karena karakter kita, karena perlakuan kita kepada mereka dengan tulus, dengan belas kasihan kita, dengan kasihnya. Percaya mereka juga akan bertobat. Dan itu kita sudah menjadi sekutunya Tuhan. Kita sudah mengemban amanat agung Tuhan, jadikan mereka semua bangsa muridku. Mantap. Jadi Tuhan Yesus sebagai leader, kita juga harus menjadi leader, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, baru kita bisa memimpin orang lain ya. Baik. Waduh, pelajaran yang sangat luar biasa malam ini. Tidak terasa waktu sudah larut malam buat Indonesia. Kalau saya di Amerika masih pagi ya. Tapi mungkin lain waktu kita akan belajar lagi kepada Pak Jos. Sebelumnya minta last statement-nya kalau boleh ini. Nanti Bu Cornelia setelah selesai ending kita ngobrol sama Pak Jos di belakang layar ya. Oke, silakan Pak Jos. Iya, saya ada ini tadi Bu, saya pengen juga menyampaikan sih. Ya, Tapi silakan. Boleh, saya boleh. tunggu di Iya, satu Oke, pertanyaan baik, boleh. Pak Jos. Iya, silakan. Untuk pertanyaan sih enggak Bu, cuman saya sedikit menanggapi tentang bagaimana supaya kita itu betul-betul menggapai Tuhan ya. Jadi satu hal yang saya pikirkan di sini bahwa memang untuk menggapai Tuhan itu tidak mudah, ya. Karena kita itu harus betul-betul mampu menanggalkan segala keegoisan kita. Sehingga ketika kita mampu menanggalkan keegoisan yang ada pada kita, secara otomatis kita pasti menggapai Tuhan. Sakius itu kan orang pendek, menggambarkan iman kita yang kerdil. Ketika kita menyadari bahwa iman kita yang kerdil membutuhkan suatu suntikan atau support, bagaimana untuk menggapai Tuhan, tentunya kita berusaha seperti si Sakius tuh, berusaha bagaimana supaya dia bisa melihat Tuhan. Artinya ini harus muncul dari niat hati kita yang paling dalam, bukan karena didorong atau bukan karena lihat orang lain. Ya, betul. Seperti Bapak tadi bilang, ini adalah ketekatan, ya, niat hati kita yang sungguh. Percuma semuanya kalau hanya sekedar untuk melihat orang atau sekedar untuk dipuji, tetapi niat dari hati itu enggak ada. Ya, betul. Yang jelas sekali. kita tidak akan menggapai Tuhan itu sendiri. Ini adalah tekad dan kemauan bagaimana kita mau merubah karakter kita yang dari sembrononya kita untuk jadi orang yang lebih baik. Baik untuk terus menggapai Tuhan. Itu. Sakius itu orang yang berusaha keras. Dia tekad, memiliki tekad yang kuat untuk bisa melihat Tuhan kembali setelah dia menyadari dari bagaimana hidupnya yang begitu terpuruk. Orang, saya rasa setiap pribadi menyadari ketika mengalami satu kejatuhan dulu. Itu satu. Yang kedua, keinginan orang itu bisa saja tercapai atau
bisa membuat seseorang berubah ketika mengalami suatu keterpurukan. Oke, jangankan kita sebagai hamba, Tuhan sebagai raja saja, untuk mencapai suatu kemenangan sampai di puncak Kalvari, dia harus melalui suatu proses perjuangan yang berat juga untuk bagaimana dia bisa merebut kembali kita umat manusia. Apalagi kita hamba. Kalau kata teman saya, baik kalau kita masih dianggap cacing. Itu. Jadi artinya kita memang harus memiliki tekad yang kuat yang betul-betul didorong dari hati nurani kita. Bukan karena didorong atau karena dengar bahasan-bahasan yang indah dari orang lain. Enggak. Adalah tekad dan kemauan kita sendiri. Itu saja Pak Jos. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak atas ininya Ibu. Ini mungkin Bapak Jos bisa menanggapi dan sekalian kasih last statement-nya supaya kita bisa tutup dengan doa terlebih dahulu. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Eni, Ibu Cornelia, betul sekali. Kita harus mematikan kedagingan kita, mematikan keduniawian kita sehingga kita dapat melayani Tuhan secara benar, secara efektif. Sehingga kita menjadi saksi-saksinya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, artinya orang yang sudah berdamai dengan dirinya, orang yang sudah tidak memiliki kepentingan apapun selain untuk mengabdikan dirinya bagi Tuhan, meneladani Tuhan Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Orang ini pasti dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Untuk itu, kita mulai dengan perubahan, mengalami pertobatan budi, pertobatan pola pikir kita, cara hidup kita, gaya hidup kita. Orang yang sepikiran dan seperasaan dengan Kristus adalah orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi sarana untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Seperti Tuhan Yesus dalam kisah Sakius menyelamatkan jiwa Sakius sehingga keluarganya diselamatkan. Hendaknya kita demikian. Orang yang sudah mengalami Tuhan secara nyata, ia pasti menghidupkan Tuhan dalam hidupnya, menghidupi gaya hidup Tuhan Yesus dalam hidupnya, sehingga kita benar-benar menjadi anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas malam yang indah ini Tuhan. Kami belajar dari kisah Sakius, bagaimana Engkau memperlakukan Sakius itu dengan benar sehingga mengubah hidup Sakius dari orang yang berdosa, dari orang yang dibenci oleh masyarakat, sehingga dia menjadi berkat dan dia menjadi saksi bagi keluarganya, sehingga sisi keluarganya diselamatkan. Kami mau Tuhan, seperti Engkau, meniru Engkau, cara hidup Engkau, gaya hidup Engkau Bapa, sehingga kami menjadi saksi-saksi Kristus dalam menyelamatkan banyak jiwa, menarik jiwa kepadamu Bapa, sehingga mereka tidak terhilang, tidak tersesat. Jangan kami menjadi orang yang mencela, mencari kesalahan orang, mengungkit-ungkit kesalahan orang, mendakwa mereka, bahkan mengungsikan mereka daripada kami. Kami tidak memiliki hak itu Tuhan. Mereka juga mau diselamatkan seperti kami yang sudah Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan yang mengikuti baik itu dalam media Zoom maupun juga dalam YouTube Tuhan. Berkati channel Sema Adonai, YouTube Cahaya Firman, dan juga pengurus yang ada mulai dari Bu Eni, Bu Aling, dan sebagainya yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu. Engkau berkati mereka Tuhan, yang dengan setia melayani pekerjaan-Mu dalam media online ini, memberitakan kabar baik, memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapak, berkati terus Tuhan, apapun yang dipergumulan mereka, pasti Tuhan bela, Tuhan campur tangan juga apa yang menjadi kebutuhan mereka.
Sebentar Tuhan kami akan berpisah satu lain. Apapun juga kami Tuhan, dalam pergumulan kami serahkan kepadamu. Kami percaya segala sesuatu ada di dalam kendali. Kami percaya Engkau sanggup, sangat sanggup menolong kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri malam ini, dan sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang daripada. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang daripadanya. Segala berkat daripada Allah Bapa dan dari surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Agung dan Juru Selamat kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, membimbing, menolong kami, memulihkan hidup kami, sampai kami berkenan kepadamu. Sampai kami Tuhan benar-benar menjadi saksi-saksi Kristus dalam hidup kami, sampai Engkau menjemput kami di surga. Terima kasih Bapa. Dalam menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Jos atas pengajarannya. Baik, ya siapa tahu. Ibu Ande, Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Amin, amin. Sama-sama Pak Jos, makasih. Kalau Pak Jos punya waktu nanti tinggal sebentar supaya kita ngobrol di belakang layar ya. Boleh. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pelajaran hari ini telah selesai. Dan jangan lupa untuk direnungkan, dicatat poin-poin yang penting, apa yang perlu kita rubah, apa yang perlu kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi Kristen yang sehat ya, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, Amin. dari Jum Sema Adonai kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Ayo.